94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Menyapa Anda kembali dari kawasan hiburan nomor 3 Makassar di FM 94,4 Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi edisi hari ini Selasa 13 September 2022. Bersama saya Arfan Yusri yang akan menyapa Anda dalam sesi pengarus utamaan gender. Dan pengarus utamaan gender kali ini di ruang dengar Anda akan membahas terkait mengenal lebih jauh dari Forum Anak Sulawesi Selatan. Dan untuk mengobrol soal Forum Anak Sulawesi Selatan, saya sudah bersama narasumber saya yang hadir di studio di siang hari ini, yaitu dari Ketua Sekretariat Forum Anak Sulawesi Selatan sendiri ini, ada Muhammad Farhan Anwar. Assalamualaikum, selamat siang. Boleh panggil ya Farhan ya? Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik, kalau nggak salah Mas Farhan ini kali kedua ya? Ini pertama kalau misalkan Pertama? Iya, kalau kemarin itu dari Ketua Forum Anak Sulawesi Selatannya. Oh, Iya. Oke. Jadi ini Farhan posisi yang pertama. Iya. Baik, sehat ya. Nah, Alhamdulillah. kita hari ini atau siang ini akan mengupas terkait Forum Anak. Pengen mengenal lebih jauh Forum Anak Sulawesi Selatan. Seperti apa sebenarnya Forum Anak Sulawesi Selatan dan apa sebenarnya apa yang dimaksud nih Forum Anak Sulawesi Selatan. Kan untuk Anda pendengar dimanapun berada yang menyimak juga perbincangan kita melalui FM 94,4 atau di daerah Anda yang ada di Enrekang, Toraja, Bantaeng, Parepare dan sekitarnya, kemudian di Palopo mungkin ya yang monitor melalui frekuensi lokal di sana, atau streaming di website rri.co.id serta yang menggunakan fitur RRI Play Go di smartphone-nya, serta yang melihat atau menonton siaran kita ini melalui media sosial kita. Anda bisa bergabung nanti kalau pengen tanya-tanya langsung ke Muhammad Farhan Anwar ini. Baik, Muhammad Farhan Anwar, Ketua Sekretariat Forum Anak Sulawesi Selatan. Saya pengen tahu dulu nih, karena kita kali pertama bertemu nih ya, Forum Anak Sulawesi Selatan itu apa sih sebenarnya? Oke, gitu ya. Pengantar kita dulu ya. Iya, Oke. oke. Forum Anak Sulawesi Selatan. Kita Sulawesi Selatannya kita sampingkan, kita Forum bahas Anak ke dulu. Forum Anak ini dulu. Oke. Jadi secara singkat sebetulnya Forum Anak itu adalah sebagai wadah yang dimana wadah ini berfungsi sebagai menampung aspirasi anak, dan kita juga dari Forum Anak itu ingin memberikan atau memfasilitasi anak-anak untuk mendapatkan haknya. Jadi Forum Anak Sulawesi Selatan adalah forum anak atau wadah yang menampung aspirasi anak yang ada di Sulawesi Selatan, yang dimana Forum Anak Sulawesi Selatan ini berfungsi untuk bagaimana caranya membantu anak-anak yang ada di Sulawesi Selatan agar mereka dapat mendapatkan haknya dan membantu mereka dalam berbagai masalah seperti itu. Menjadi media, Iya, forum media untuk anak di Sulawesi Selatan untuk mendapatkan haknya. Hak Iya. apa saja sih sebenarnya yang Oke, kalau diberikan ataupun yang diwadahi oleh forum iya. anak ini? Berbicara tentang hak, kalau misalkan hak anak itu sebetulnya terintegrasi juga dengan hak asasi manusia. Jadi di hak anak itu sebetulnya ada banyak, tapi ada 10 hak anak yang harus ditahu dan ada 4 hak dasar. Di mana hak pertama itu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Itu 4 hak dasar anak yang merupakan hak secara mendasar yang mungkin harus didapatkan oleh, bukan mungkin sih, memang harus didapatkan oleh anak-anak itu sendiri. Gitu. Jadi memang Forum Anak Sulawesi Selatan di sini hadir supaya bagaimana caranya 4 hak dasar ini, kemudian 10 hak yang mereka harus tahu itu bisa mereka dapatkan gitu. Sudah berapa lama sih sebenarnya Forum Anak ini hadir Oke, di Sulawesi Selatan? Di Sulawesi Selatan sebetulnya kalau Forum Anak Sulawesi Selatan sendiri itu di 2010 sebelum namanya Forum Anak Sulawesi Selatan itu ada namanya Dewan Anak Sulawesi Selatan. 2010? Iya. Nah, kemudian di tahun 2010, 2011, 2012 itu baru berubah namanya menjadi Forum Anak Sulawesi Selatan. Jadi Forum Anak itu memang sudah lama, sekitar 11-12 tahun yang sudah ada
di Sulawesi Selatan. Metamorfosis dari Dewan Anak ke Iya. forum itu. Ada perubahan tugas dan fungsi atau mungkin tujuannya atau sama aja? Bisa dikatakan sama sih mungkin, Sama, cuma metamorfosis namanya aja. yang berubah gitu. Jadi termasuk menjadi wadah untuk anak-anak Sulawesi Selatan mendapatkan haknya. Bagaimana? Terus berarti disinkronkan dong dengan program pemerintah. Yaps, harus banget. Posisinya forum anak di sini? Nah, di pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan, kita ini bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, jadi pendamping kami, kan kalau misalkan di forum anak itu ada juga pendamping. Jadi pendamping kami itu langsung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Jadi forum anak atau kita singkat saja FAS, Forum Anak Sulawesi Selatan, oke, FAS lebih kerennya itu, FAS ya. Iya. Itu memang berkolaborasi dan bekerja sama dengan DP3A yang dimana dari DP3A fungsinya juga ada perlindungan anak dan dimana juga Forum Anak sendiri tuh punya beberapa program yang beririsan dengan program yang ada di DP3A seperti itu. Jadi ada sekian persen begitu. Yaps, ada sekian persen beberapa program. Menjadi program inti dari forum anak sendiri, kemudian yang lain itu berkolaborasi atau mungkin karena apa ya top down begitu ya, Iya. istilahnya dengan pemerintah provinsi setidaknya melibatkan forum anak di situ. Iya, betul. Kalau menjadi ya ini kalau dibilang ketua sekretaris baru ya. Iya, baru. Sebelumnya menjabat apa nih? Di periode sebelumnya masih di Periode sebelumnya? Iya, Oh, masih di Sekretariat Forum Anak Sulawesi Selatan. Itu saya di bagian divisi administrasi dan data. Oke. Yang dimana di sini Admin gitu ya. Iya, administrasi dan data itu yang membantu teman-teman dari pengurus Forum Anak Sulsel itu bantu bagian administrasi dan pendataan Forum Anak yang ada di Sulawesi Selatan gitu. Tapi sebelumnya juga saya sudah pernah menjadi pengurus, pernah jadi koordinator klaster 5 di perlindungan khusus gitu. Jadi sebelum menjadi ketua sekretariat memang sudah punya pengalaman sebelumnya di Forum Anak Sulawesi Selatan. Oh, sudah punya pengalaman. Iya. Sejak kapan itu ikut-ikut andil dalam forum anak? Ya kalau boleh dibilang kan tadi sudah cukup lama nih ya. Kalau dibilang 2012 begitu sekitar 10 tahunan. Iya. Sudah lama nih berkecimpung. Kenapa Anda bisa terjun begitu? Atau memang senang organisasi yang terlibat ke ini atau gimana? Ada punya visi sendiri pengen sebetulnya ada cerita berkontribusi lucu untuk di anak sini. gitu? Ada cerita lucu sebetulnya di sini. Apa Sebetulnya saya kenal dan terjun langsung di Forum Anak itu tahun 2019. Mungkin dikatakan masih baru. Selepas apa tuh? Selepas masa SMA? SMA, masih SMA kelas 1, kelas 10. Nah, di situ sebetulnya saya belum kenal namanya Forum Anak. Ini ada cerita unik di belakangnya. Pada saat itu Forum Anak di Kabupaten Luwu Timur bikin kegiatan perkumpulan konferensi hak anak yang dimana di situ saya ditunjuk dari kasiswaan guru BK itu untuk wakili sekolah. Nah, Wakili sekolah. Dari sekolah mana? Dari SMA 1 Luwu Timur. Oh, berarti Iya. Anda ini dari Luwu Timur. Dari Luwu Timur. Oke. Nah, Jauh ya. Jauh banget. Nah, di situ saya belum tahu apa yang akan dilakukan di sini di kegiatan ini. Nah, ternyata pada saat saya ikut kegiatan itu selain dari mendengarkan materi, ternyata ada pemilihan duta anak Kabupaten Luwu Timur. Iya. Nah, dari pemilihan duta anak itu, alhamdulillah ternyata terpilih. Jadi duta anak Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 dan langsung menjadi pengurus Forum Anak Kabupaten Luwu Timur. Nah, di tahun itu akhirnya saya merasa kalau ternyata ini Forum Anak adalah satu organisasi yang dimana memang kayak organisasinya anak yang sebetulnya kalau misalkan mau dibilang masih jarang ada organisasi anak-anak yang ada di lingkup pemerintah. Akhirnya saya tertarik. Di luar dari saya memang orangnya yang sangat senang berorganisasi, memang dari SMP. Akhirnya saya seriusi dan ternyata di tahun tersebut juga buka pendaftaran pengurus Forum Anak Sulawesi Selatan. Nah, di tahun 2019 akhirnya saya coba-coba daftar
di klaster 5 juga, anggota klaster 5. Dan alhamdulillahnya lagi terpilih menjadi pengurus Forum Anak Sulawesi Selatan. Akhirnya berjalan pada tahun 2021 terpilih menjadi koordinator klaster 5. Dan di 2021 juga selesai dari pengurus FAS itu lanjut ke Sekretariat Forum Anak Sulawesi Selatan. Akhirnya sampai sekarang menjadi seorang ketua gitu. Cukup panjang dari Iya. bawah benar-benar ya. Iya, dari bawah. Biasanya kan sudah nyerah tuh biasanya. 2-3 tahun. Iya. Biasanya kalau anak muda pengen mencari sesuatu yang Iya. baru. Anda cukup lama bertahan. Iya, lumayan Why? lama. Ada apa? Nah, apa ya? Bukan dicemplungin kan, artinya bukan ditahan juga nih Iya. kakinya di dalam, tapi kok betah gitu ya? Iya, Atau pengen punya di forum kontribusi yang anak, besar memang. iya. Kalau di forum anak sendiri itu jujur mungkin berbeda dengan organisasi lain. Iya. Di forum anak yang dimana forum anak ini saya merasa kalau di forum anak merupakan salah satu bentuk menjadi seorang yang berkualitas. Dalam artian saya pernah mencoba beberapa organisasi, tapi di forum anak jujur saya merasa punya pengalaman lebih. Karena yang pertama, selain kita terjun langsung bersama anak-anak di lapangan, kemudian di forum anak juga kita bisa secara langsung berinteraksi dengan pemerintah. Itu menjadi salah satu poin penting kenapa saya merasa kalau di forum anak ini menjadi salah satu poin penting membuat diri saya menjadi seorang yang berkualitas dan mempunyai banyak pengalaman dan relasi. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah rasakan apa yang saya pikirkan sejak dulu. Sekarang ya bisa secara langsung berinteraksi dengan pemerintah, kepala dinas, kemudian terjun langsung bersama anak-anak, dan ada perasaan tersendiri kalau misalkan kita bermain bersama anak-anak. Mungkin di organisasi lain banyak yang misalkan berinteraksi langsung dengan anak-anak, tapi di forum anak kita belajar bagaimana hak anak itu, kemudian kita belajar untuk menjadi seorang pelopor dan pelapor seperti itu. Jadi satu kelebihannya di forum anak Sulawesi Selatan ini apa ya, aksesnya Iya, betul banget. aksesnya ke pemerintah bisa disuarakan langsung. Iya, begitu ya. betul. Pemerintah setempat. Jadi responnya gimana? Selama Selama ini selama ini di forum anak Sulawesi Selatan alhamdulillah, karena di pemerintah sendiri di beberapa kabupaten kota juga ada namanya musrenban anak. Misalkan tadi di hak anak yang keterlibatan anak dalam pembangunan. Ternyata di forum anak ini menjadi salah satu media penghubung antara anak-anak yang ingin memberikan aspirasi kepada pemerintah itu melalui musrenbang, dan di situ ada forum anak terlibat penting dalamnya. Jadi alhamdulillah dengan adanya forum anak ini justru memudahkan anak-anak untuk menyuarakan apa yang dia inginkan melalui musrenbang. Dan di per tahunnya, setiap tahun itu memang ada penyusunan suara anak Sulawesi Selatan, yang dimana beberapa isu mungkin dari kabupaten kota itu diangkat menjadi suara apa yang diinginkan oleh anak, oleh pemerintah, dan langsung dibacakan di depan pemerintah. Contohnya kemarin di Hari Anak Nasional baru-baru ini kemarin, itu kita dari forum anak secara langsung itu bacakan suara anak di depan gubernur. Nah, ini menjadi salah satu poin penting kenapa forum anak itu menjadi sangat berguna, karena ya sebagai media penghubung antara anak-anak yang mungkin ingin menyuarakan kepada pemerintah itu melalui forum anak gitu. boleh dong tahu apa nih yang disuarakan kemarin di Hari Anak kepada langsung ke pemerintah provinsi? Untuk tentunya satu pesan-pesannya yang memang dirasakan urgent gitu ya. Iya, betul banget. Yang dibutuhkan banget untuk anak-anak. Apa? Di Suara Anak Sulawesi Selatan kemarin itu ada 13 poin. 13 poin. Iya, 13 poin. Lumayan banyak. Beberapa di antaranya mungkin beberapa hal yang sangat urgent di isu di Sulawesi Selatan. Contohnya yang pertama itu terkait dengan perkawinan usia anak. Itu kami dari anak di Sulawesi Selatan, anak-anak Sulawesi Selatan pun memikirkan hal itu. Iya, betul banget. Karena sampai sejauh itu. Iya, mereka memikirkan beberapa resiko yang akan terjadi terkait dengan perkawinan. Makanya mereka mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih menekankan untuk tidak memberikan dispensasi terhadap perkawinan usia anak. Itu salah satu contoh. Artinya anak-anak Sulawesi Selatan juga merespon dampak
banget, sangat. Kalau sangat, mereka karena miris juga karena melihat mungkin anak-anak juga miris melihat ada temannya yang menikah padahal masih sekolah. Jadi ya kan kalau misalkan mereka menikah banyak sekali resiko negatifnya yang akan timbul. Contohnya yang paling mendasar adalah mereka langsung putus sekolah. Nah, anak-anak yang melihat temannya putus sekolah karena perkawinan ini juga merasa kayak kasihan, dan anak-anak ini merasa kalau misalkan diteruskan tidak ada tindakan dari anak-anak sendiri, itu justru akan memberikan keleluasaan kepada orang tua jatuhnya dan pemerintah nanti memberikan dispensasi yang sangat banyak kepada anak-anak yang mungkin ingin menikah. Maka dari itu anak-anak di Sulawesi Selatan merumuskan untuk bagaimana caranya pemerintah untuk menekan dan tidak mendispensasi apapun terkait dengan perkawinan usia anak itu sendiri. Gitu, itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga misalkan fasilitas yang umum-umum, misalkan kan contoh beberapa di daerah di Sulawesi Selatan kan masih kurang terkait dengan fasilitas yang ramah anak. Yang dimana fasilitas-fasilitas ramah anak itu sebetulnya penting. Jatuhnya mereka nanti kalau misalkan area bermain anak itu kan kurang. Kalau misalkan kita lihat sekarang, meskipun ada, justru tidak terawat. Misalkan taman bermain. Adalah beberapa daerah misalkan di Timur ada taman bermain. Tapi di awal yang bagus, lama-kelamaan tidak ada perawatan, akhirnya rusak juga. Akhirnya tidak ramah jatuhnya kepada anak. Nah, begitupun juga fasilitas-fasilitas di umum, misalkan di trotoar, itu kan harus juga ramah anak, misalkan untuk disabilitas dan lain sebagainya. Itu beberapa hal yang juga menjadi concernnya kita dari anak-anak Sulawesi Selatan kepada pemerintah, seperti itu. itu setiap tahun Setiap tahun disampaikan. Yeps, karena kan analoginya kan tiap tahun mungkin berubah-ubah isu yang ada di Sulawesi Selatan, seperti itu. Kemudian apa yang sudah dirasakan? Oh, ini hasil penyampaian aspirasi kita nih 2 tahun yang lalu, sudah ada buktinya. Banyak, justru Apa banyak. Misalkan sebetulnya langsung direspon gitu. ada yang langsung direspon, ada yang melalui tahap-tahap tertentu, kan punya regulasi di pemerintah itu sendiri. Misalkan terkait dengan perkawinan anak. Di nasional kemarin, Lebih gitu ya? Iya, di nasional kemarin kan di tahun 2019 itu sempat kita terkait dengan peraturan perkawinan anak, itu langsung direspon oleh pemerintah pusat, langsung memberikan undang-undang terkait perkawinan anak langsung diturunkan dari kemarin itu 17 tahun, itu akhirnya berubah menjadi 19 tahun. Itu sebagai bentuk nyata bahwasanya respon dari suara anak ini memang direspon baik oleh pemerintah. Begitupun juga suara-suara anak yang ada di kabupaten kota dan di provinsi. Banyak contoh suara anak yang memang direspon oleh pemerintah, dan mungkin memang masih ada yang belum direspon, tapi ya semoga suara-suara yang belum direspon itu bisa direspon dan diimplementasikan. Dan ini memang kan juga tujuannya untuk anak juga, anak yang akan menjadi tongkat estafet pembangunan, supaya anak-anak memang rasakan kenyamanan sejak dini, supaya besar dia juga bisa memberikan kenyamanan kepada anak-anak yang lain, seperti itu. Oke. Wih, menarik sekali ya, dan sungguh luar biasa perjuangannya nih Forum Anak Sulawesi Selatan, karena memang betul-betul memanfaatkan begitu akses yang dimiliki yang terbuka memang untuk anak-anak Sulawesi Selatan menyampaikan aspirasinya, menyampaikan unek-uneknya, keinginan mereka, keprihatinan mereka begitu ya, yang bisa langsung didengar oleh pemerintah baik provinsi maupun langsung di tingkat nasional. Nah, terkait tugas dan fungsi tadi, kemudian berapa sih sebenarnya atau mungkin bagaimana anak-anak Sulawesi Selatan itu bisa ikut berkecimpung di Forum Anak Sulawesi Selatan? Aksesnya seperti apa nih? Apa hanya ada pengurus inti aja begitu, yang lain itu nanti? Nah, kalau di pengurus Forum Anak Sulawesi Selatan sendiri itu memang sebelum menjadi pengurus itu memang harus menghadapi beberapa tahap. Contohnya misalkan salah satu persyaratannya itu mereka harus dari perwakilan Forum Anak Kabupaten Kota. Jadi saya deskripsikan dulu, saya jelaskan kalau di Forum Anak sendiri itu memang dari nasional sampai ke desa kelurahan. Tingkat kelurahan. Jadi misalkan ada anak-anak yang mau masuk ke Forum Anak Kabupaten Kota itu melalui Forum Anak Kecamatan, begitupun juga di provinsi. Jadi Forum Anak di provinsi itu memang menyeleksi anak-anak yang ingin
bergabung itu melalui Forum Anak Kabupaten Kota, melalui rekomendasi, kemudian ada tahap wawancara dan seleksi berkas untuk bisa bergabung, dan tidak mudah karena di Forum Anak Sulawesi Selatan sendiri itu ada untuk di periode tahun ini ada sekitar 40 pengurus untuk pengurus Forum 40 Anak. pengurus? Iya, pengurus Forum Anak Sulawesi Selatannya saja. Dan kalau misalkan berbicara tentang kenapa tidak banyak, ya berbicara tentang kuantitas, ya mungkin kita bisa banyakkan kuantitasnya, tapi memang kita butuh kualitas yang penting supaya bagaimana caranya tidak jadi benalu di kepengurusan ini. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga untuk anak-anak yang mendaftar itu yang belum lolos tetap jadi terlibatkan dengan menjadi anggota. Jadi perbedaan antara pengurus dan anggota, ya pengurus yang mengurus forum anaknya, tapi anggota yang penting dia terlibat di kegiatan forum anak sekitar 2 kali. Kegiatan-kegiatan apalagi mungkin kalau di Sulawesi Selatan ya banyak daerah jadi banyak istilahnya bisa disimpan bahwa saat nanti bergerak atau apa gitu ya ada apa ya tenaga gitu ya. Iya, betul banget. Nah ini memperkenalkan kepada anak-anak Sulawesi Selatan sendiri terkait program-program apa saja yang mungkin forum anak lakukan, itu seperti apa? Sosialisasinya kemana? Jadi kalau misalkan cara memperkenalkan program, pada saat kita kayak kemarin contohnya musyawarah kerja, kita langsung libatkan perwakilan dari kabupaten kota untuk diskusikan. Jadi terkait dengan program kerja yang dibuat oleh pengurus FAS, kita libatkan dari perwakilan 24 kabupaten kota. Kemudian dari perwakilan ini langsung sampaikan juga kepada di kabupaten kotanya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kami dari FAS itu mempublikasikan apa-apa saja program kerja yang akan dilaksanakan dan menyampaikan, misalkan ada program kerja Pelangi Potere itu di Pelabuhan Potere di Makassar, kita memang buat rilisnya. Jadi kita memang sampaikan kepada halayak itu bahwasanya di FAS itu punya program kerja seperti ini di tanggal sekian. Jadi mereka libatkan ke anak-anak yang ingin join di program kerja tersebut. Seperti itu. Kan kadang level anak-anak di Sulawesi Selatan kan tentunya berbeda-beda nih ya level ininya ya. Responnya mereka terhadap aksi-aksi seperti ini ataupun mungkin untuk berkecimpung ke dunia. Bagaimana Anda pengurus dari FAS sendiri ini mendorong begitu ya, meningkatkan daya minat mereka untuk memberikan sumbangsi juga saran masukan ke FAS? Kalau di pengurus ini kan kalau di pengurus FAS itu ada sekitar 7 bidang. Yang pertama terbagi menjadi 5 klaster, kemudian ada media publikasi dan ada koordinator wilayah. Dari masing-masing itu punya koordinator, misalkan koordinator klaster 1 dan di bawahnya ada anggota terstruktur. Nah, dari pengurus-pengurus ini, misalkan di pengurus klaster 1, memang dia fokus pada pembuatan program kerja atau penyaluran aspirasi di hak sipil dan kebebasan. Jadi 5 klaster ini terbagi, mulai dari hak sipil dan kebebasan sampai di klaster 5 itu terkait dengan perlindungan khusus. Jadi masing-masing dari bidang ini, klaster ini memang terfokus pada klaster apa yang dia ingin buat program kerjanya atau kasus apa. Misalkan terkait dengan anak disabilitas, dia masuk di perlindungan khusus di klaster 5. Kalau misalkan anak-anak yang belum mendapatkan akta kelahiran, dia fokus di klaster 1. Begitupun juga di kesehatan, dia di klaster 3. Jadi memang di pengurus FAS ini sangat terstruktur terkait dengan pembagiannya. Begitupun juga pengurusnya memang terfokus pada kinerja sesuai dengan tupoksi di bagian klasternya, seperti itu. Wih, luar biasa nih manajemennya, sudah organisasinya sudah levelnya sudah mumpuni nih ya. Iya, betul banget. Kenapa? Karena memang strukturnya juga beririsan dengan pemerintah. Nah, saya pengen masuk ke situ, program pemerintah apa saja nih yang dilibatkan FAS atau mungkin FAS yang mungkin menjadi inisiator di dalamnya. Ada nggak? Ada banyak. Banyak ya? Wah, contoh kemarin misalkan di pemerintah punya program kerja Hari Anak Nasional. Itu melibatkan secara penuh juga forum anak di dalamnya sebagai panitia pelaksana dan penyelenggara. Karena ceritanya harinya anak ya dikelola oleh anak. Itu yang pertama. Kemudian ada Festival Forum Anak Sulawesi Selatan.
Ini merupakan salah satu kegiatan juga yang kolaborasi antara pemerintah dengan Forum Anak, yang dimana Fesfas ini salah satu kegiatan yang mengumpulkan perwakilan dari 24 kabupaten kota. Di situ juga disusun Suara Anak Sulawesi Selatan, kemudian pemberian materi juga ada di situ. Kemudian ada pemilihan dan penguatan kapasitas Duta Anak Sulawesi Selatan. Jadi dari Forum Anaknya melakukan pemilihan, kemudian pemerintah yang memberikan wadah untuk peningkatan kapasitas. Jadi antara pemerintah dan Forum Anak memang bekerja sama dalam melakukan beberapa program kerja. Seperti itu. Itu beberapa contoh terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah yang berkolaborasi dengan Forum Anak. Seperti itu. Terkait inovasi mungkin, terkait hal-hal ya, misalnya kan anak muda zaman sekarang ya pengennya nggak organisasi itu monoton aja gitu ya. Pasti butuh inisiasi hal-hal lain yang bisa yang memang real ini dari anak muda pengennya seperti apa itu ditampung juga nggak atau didesain juga nggak? Iya, sebetulnya iya karena kalau melihat levelnya itu kan ya birokrat banget ini. Iya, tapi memang kalau misalkan dia kayak kelihatannya kayak sangat birokrat banget ini Forum Anak. Tapi dalam implementasinya justru sangat fleksibel. Fleksibel ya? Iya, fleksibel banget malahan karena dari Forum Anak, contohnya misalkan di 10 hak anak kan ada hak untuk mendapatkan pendidikan. Menjadi seorang pengurus Forum Anak itu bukan hal yang utama, justru menjadi pengurus Forum Anaknya itu dikesampingkan dulu. Yang penting itu pendidikannya dulu. Waduh. Jadi misalkan bermain juga, hak untuk bermain. Jadi seperti fungsinya menjadi wadah, justru Forum Anak di sini tidak menuntut anak-anak untuk terfokus pada Forum Anaknya. Justru menjadi pengurus Forum Anak juga harus mendapatkan haknya. Bukan cuma mereka yang menjadi pengurus pun ada haknya juga ya. Bukan cuma mereka yang mewadahi atau memberikan mensosialisasikan hak-hak anak. Justru mereka juga yang menjadi pelopor penting bahwasanya dia juga harus mendapatkan haknya. Makanya kalau misalkan ada beberapa kegiatan, ya tetap diprioritaskan pendidikan dan bermainnya seperti itu. Pendidikan dan bermainnya ya. Karena namanya juga anak, masih dalam skop anak itu ya butuh tetap ada. Betul banget. Mainnya gitu. Baik. Saya masih banyak pertanyaan, nggak apa-apa ya, Farhan ya. Tapi kita juga memberikan kesempatan kepada Anda pendengar dimanapun Anda berada. Mungkin ada anak-anak dari Forum Anak Sulawesi Selatan juga yang lagi monitor, mungkin ingin gabung ya, silakan bersama Muhammad Farhan Anwar nih, Ketua Sekretaris Forum Anak Sulawesi Selatan di ruang dengar Anda melalui 0821 3333 9440 atau melalui WhatsApp ya, boleh juga gabung di sana. Nanti kita berikan kesempatan. Tapi saya mau lewatkan dulu beberapa informasi yang berikut ini dulu ya. Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu. Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya. Wah, banyak duit dong. Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar. Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin nggak dikelarin? Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan. Si Barbara. Logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang. Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage? Ini kue. Karena cuma satu, jadi adekku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh. Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah? Hei, banyak protes sampai. Jadi adekku mau kah tidak? Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru. Tugas? Tentang apa? Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima. Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab. Oke. Nah,
Karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar. Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa. Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa. Wah, boleh. Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana? Aku yang mimpin doanya. Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja. Iya, tapi kan yang undang siapa coba? Hus. Udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja. Ya, tapi... Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan. Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong, udah, akur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Angkasawan dan Angkasawati, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dimanapun berada. 11 September 2022, RRI genap berusia 77 tahun. Tema hari ulang tahun RRI ke-77 ini adalah kolaborasi untuk Indonesia kuat. Melalui tema tersebut, saya mengajak insan angkasawan dan angkasawati untuk terus melayani dan bekerja sama dengan masyarakat secara lebih baik dan sepenuh hati. Di era disrupsi sekarang ini, RRI sebagai radio publik memiliki tantangan lebih besar untuk melakukan transformasi dalam melayani para pendengarnya, juga pemirsa, bahkan netizen. RRI benar-benar harus menjadi media verifikator yang dapat mencerahkan dan mencerdaskan bangsa serta seluruh masyarakat Indonesia melalui berita informasinya, sekaligus berperan sebagai pemersatu bangsa yang dicintai masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada angkasawan-angkasawati dan masyarakat di seluruh Indonesia, juga di luar negeri, yang terus mendengarkan, melihat, berinteraksi, dan berkolaborasi bersama RRI selama ini untuk Indonesia yang lebih kuat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-77. Sekali di udara, tetap di udara. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Baik, kita lanjutkan kebersamaan Anda dan kami di Pengarus Utamaan Gender. Mengenal lebih jauh Forum Anak Sulawesi Selatan bersama Muhammad Farhan Anwar, Ketua Sekretaris dari Forum Anak Sulawesi Selatan yang hadir siang hari ini. Tadi sudah menjelaskan dari A baru sampai F nih. Kita lanjut F sampai Z-nya. Oke. Farhan, mungkin saya pengen tanya dulu. Farhan, oke, pasti banyak waktu yang tersita ya tentunya. Fokusnya ke Forum Anak nih. Gimana nih dukungan dari orang tua nih, Farhan? Oke. Nggak ada yang komplain atau gimana nih? Alhamdulillah, mungkin berada di keluarga yang memang suportif banget. Sangat-sangat suportif, jadi setiap ada kegiatan memang orang tua selagi kegiatan itu masih positif, ya silahkan. Karena mereka juga pasti pikir tidak menghalangi ingin mencari pengalaman oleh anak. Jadi pengalaman itu penting, jadi orang tua berpikir selama kegiatan itu positif, bisa mengembangkan diri dan berpengaruh untuk masa depan, ya silahkan. Seperti itu. Tapi Farhan bergaul juga. Iya, seperti biasa. Pasti. Pengen fokus di FAS, kemudian tapi ini tetap bisa bagi waktu. Iya. Tapi mungkin lebih banyak tersita ya ke FAS ya. Iya. Program-program kerjanya FAS ini yang sementara dan akan berjalan apa ya? Oke. Yang lagi fokus diselesaikan oleh
karena kemarin baru juga musyawarah kerja, jadi untuk saat ini belum ada program kerja yang ingin Sudah hampir akhir tahun musyawarah? Iya, jadi dia tiap tahun itu sekitar bulan 6, bulan 7 dia musyawarah Baru kerja. musyawarah kerja. Jadi ada lumayan banyak program kerja yang ingin dijalankan, sekitar 20-an 30-an program kerja, 20-an ya. Kebanyakan itu. Iya. Jadi tapi memang ini skala untuk setahun ini memang terbagi di 24 kabupaten kota. Jadi ada sebetulnya beberapa program kerja yang menarik yang akan dilaksanakan. Seperti tadi saya sebut sempat mention itu Pelangi Poter ya. Pelangi Poter itu salah satu program kerja tahunan yang dilakukan oleh Forum Anak Sulawesi Selatan, yang dimana kegiatan ini dilaksanakan di Pelabuhan Potere. Dan memang di situ kita libatkan anak-anak di daerah sana untuk mengenalkan terkait dengan permainan tradisional, kemudian memberikan edukasi yang basic, contohnya seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Karena kita pikir kalau anak-anak di daerah sana mungkin ada banyak yang masih belum sekolah, jadi kita ajak mereka untuk bergaul dan mengedukasi. Apalagi contohnya misalkan di permainan-permainan sekarang kan lebih ke gadget sekarang kan, misalkan main Free Fire dan sebagainya, sampai mereka lupa apa dengan permainan tradisional. Akhirnya inisiasi seperti ini Pelangi Poter akhirnya ingin menumbuhkan kalau mengenalkan kepada mereka kalau permainan tradisional itu seperti ini. Dulu ada seperti ini, seperti itu. Supaya permainan tradisional ini tidak mati, seperti itu. Dan banyak filosofi gitu ya, permainan tradisional itu. Banyak filosofinya, artinya bagaimana menciptakan sebuah permainan itu dari hasil karya kita juga, kemampuan kita, gitu ya. Bukan hanya otak aja, tapi gitu. Oke, itu yang banyak ini. Nah, Pelangi apa tadi? Pelangi Potere itu sudah berjalan berapa tahun? Atau mungkin baru digagas tahun ini untuk menjadi program tahunan atau gimana? Saya lupa, sekitar 3-4 tahun sudah. Tiap tahun sudah jalan. Tiap tahun udah jalan, dan memang ini program kerja. Dan baru Potere menjadi di situ. Iya, dan memang ini program kerja unggulan yang memang dilaksanakan di situ. Responnya bagus di sana. Iya, bagus banget. Pemerintah di sana, masyarakat di sana maksud saya. Memang support terkait dengan program kerja kami, dan memang benefit yang kami hadirkan ya bisa membantu anak-anak di sana untuk mengenalkan permainan tradisional dan mengedukasi anak-anak di sana, seperti itu. Nah, mungkin bisa menjadi apa ya, role modelnya gitu ya? Iya, bisa. Pilot projectnya dari FAS di Pelangi Potere nanti bisa diciptakan pelangi di mana gitu? Iya, bisa. Di Luwu Timur kan, gitu kan? Kalau Anda melihat, kan bicara Sulawesi Selatan dulu nih, sudah kemana-mana aja nih, Farhan? Yang ya, belum 24 kabupaten kota kan pasti sudah diajakin nih. Dari 24 masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Iya. Contoh misalkan Selayar. Ya, mungkin karena aksesnya mungkin masih perlu pakai kapal. Kemudian di Toraja. Saya belum pernah ke Toraja ini. Dan ya Bone mungkin. Ya, Bone kayaknya belum pernah. Itu sekitar beberapa wilayah, dan salah satu keinginan ya mau 24 kabupaten kota ini mau saya datangi gitu. Nah, dari sekian banyak kabupaten kota itu yang Anda sudah datangin, kan tentunya butuh pemetaan tuh. Iya. Permasalahan berbeda, penanganannya berbeda, aspirasi mereka juga beda-beda nih. Apa daerah mana nih yang paling penting mungkin dalam ini yang jadi PR besar nih buat FAS nih, pengen jadi masih banyak anak-anak di sini yang ini. Seperti yang saya sempat mention tadi di awal juga, yang terkait dengan koordinator wilayah. Jadi di Forum Anak Sulawesi Selatan sendiri itu terbagi menjadi 6 wilayah. Jadi wilayah pertama misalkan daerah Selayar, Bulukumba, Bantaeng dan Jeneponto, sampai di wilayah 6 itu ada daerah Lura ya. Dan memang setiap daerah punya masalahnya tersendiri. Dan kita tidak bisa mengatakan kalau ini daerah yang memang paling rawan atau ini tidak, karena ya mengingat kalau setiap masalah setiap daerah kan mempunyai masalah yang berbeda, dan kita tidak bisa menjadikan validasi kalau ini lebih berbahaya dibandingkan ini. Ya, sama-sama berbahaya. Tapi menjadi concern sekarang itu di daerah Wajo, itu terkait dengan perkawinan usia anak. Itu sangat tinggi sekarang di Sulawesi Selatan.
tahun-tahun kemarin kan sempat boneh, tapi alhamdulillah sudah turun. Dan sekarang itu justru ada di daerah Wajo yang memang sekarang lagi tinggi angka perkawinan usia anaknya seperti itu. Itu jadi fokus. Gimana nih mendorong hal ini bisa menjadi perhatian dan bisa ada solusinya gimana selain menciptakan mungkin ke pemerintah provinsi dengan undang-undang dan sebagainya, tapi untuk yang langsung di masyarakat itu seperti apa dari FAS yang dilakukan selain mungkin menunggu ya kita sudah menyuarakan nih ke pemerintah nih kita turun juga ke jalan ke masyarakat seperti apa yang dipeloporkan oleh FAS nih? Jadi pengurus FAS itu pertama identik dengan pelopor dan pelapor. Terkait dengan peloporannya kami, terkait dengan peloporannya kami itu memang ada terjun langsungnya kepada masyarakat terkait dengan edukasi kepada anak-anaknya terkait dengan bahaya perkawinan anak. Dan ini yang tadi membangkitkan anak-anak untuk menyalurkan aspirasinya terkait dengan perkawinan usia anak. Tapi faktanya di lapangan status quo-nya itu adalah orang tuanya yang memang sulit diedukasi terkait dengan perkawinan usia anak ini. Anak-anak banyak yang ingin melanjutkan pendidikannya atau tidak usah dulu untuk kawin di usia anak karena ya mereka memikirkan karena memang bisa dibilang kalau anak-anak zaman sekarang ya visioner ada beberapa keinginan yang ingin diwujudkan. Tapi orang tuanya mungkin yang masih konservatif yang memang merasa kalau ya nikahkan daripada tinggal di rumah ataukah daripada pacar-pacaran ya nikahkan saja. Apalagi kan kemarin di era pandemi yang sekolah di rumah saja akhirnya orang tua mungkin bosan dan ya nikahkan anaknya. Tapi di Wajo sendiri tuh setahu saya itu terkait dengan nikahannya itu karena ada keinginan orang tua. Jadi misalkan di daerah sana kan terkenal dengan sawah dan kayak intinya persawahan dan mereka menikahkan ki saudagar yang orang kaya dengan anaknya si ini mungkin dia cantik. Jadi itu yang sebetulnya menjadi penyebab utama mereka dinikahkan karena ya mereka orang tuanya mau kalau nikahkan ki anaknya ini berdua. Dan di luar dari hal-hal yang misalkan anak ini berpacaran kemudian hamil di luar nikah itu kan beberapa indikator yang memang menjadi concernnya kita. Tapi yang menjadi unik adalah itu seperti orang tua tadi yang memang mau nikahkan anaknya mungkin karena budaya mindset itu yang dari budaya yang harus itu makanya saya bilang agak berbeda kan case-nya. Case-nya berbeda. Sementara untuk ini kan ada aturan tapi kalau masalah untuk orang tua begitu gimana? Iya betul. Apalagi kemarin sebetulnya dari pemerintah itu sudah kemarin sempat sudah buat RAD rancangan aksi daerah terkait dengan perkawinan usia anak dan memang melibatkan banyak instansi. Salah satunya Forum Anak, kemudian juga beberapa instansi yang memang ada terlibat penting, misalkan dari KUA dan lain sebagainya, yang tidak boleh memberikan dispensasi kalau misalkan anak itu memang tidak kecelakaan dalam artiannya. Kalau misalkan mereka mau menikah, seperti itu sih. Oke, jadi luar biasa fungsinya sebagai media ini Anak Sulawesi Selatan FAS ini. Kalau tadi kebetulan kita menyinggung soal daerah gitu ya, 24 kabupaten kita. Respon dari pemerintah kabupaten kota sendiri terhadap FAS itu ada nggak? Alhamdulillah kalau misalkan bisa dikatakan kan di kabupaten kota kan sudah ada kabupaten kota. Dan dari pengurus FAS ini justru disupport sekali karena pemerintah juga langsung bantu dari untuk memberitahukan kepada pemerintah bahwa ini FAS ada kegiatannya seperti ini, bahwasanya ini fungsinya mereka, tolong dibantu. Jadi kayak memang saya tidak bisa jamin apakah itu semua karena saya mungkin belum tahu, tapi sebagian besar dari 24 kabupaten kota ya alhamdulillah baik responnya atas kehadiran Forum Anak Sulawesi Selatan. Apalagi kan memang hadirnya Forum Anak ini kan FAS ini membantu pemerintah terkait dengan beberapa isu permasalahan anak yang ada di Sulawesi Selatan seperti itu. Kedepannya pasti lebih berat lagi. Iya banget. Makin banyak masalah multi dimensi kalau boleh dikatakan nanti permasalahan anak dan sebagainya yang harus ini. Tapi setidaknya harus ada aksi nyata melakukan. Kalau nggak bisa diselesaikan 2, 3 ya 1 dulu, begitu dulu kan. Yang penting ada aksi dan hal itu yang akan meredus. Tapi kalau dibiarkan saja tidak ada aksi apa-apa ini bakal mau kemana nih anak-anak kita nih. Baik.
mudah-mudahan banyak Farhan-Farhan di luar sana yang semangat juga berjuang di jalur organisasi ini. Dan harapannya mungkin oke, ini Farhan terpilih 2 periode ya. Satu periode 2 tahun nih. Iya. Pengen bikin apa di fase ini, pengen diapain ini Fas? Pengen lebih besar lagi kah? Pengen kalau saya pribadi kemana-mana gitu ya. Kalau saya pribadi kan di bagian sekretariat. Concernnya saya tuh bagian belakang layarnya dari Forum Anak Sulawesi Selatan. Kalau di sekretariat kan ada 4 divisi juga. Misalkan tadi administrasi dan data, monitoring dan evaluasi, kemudian koordinasi dan relasi, dan media dan yang saya maksudnya beyond imagination-nya Farhan itu seperti apa nih pengennya? Saya mau bantu teman-teman di Forum Anak ini. Eksistensi FAS itu langsung kepada masyarakat itu sangat luas. Kalau misalkan kan banyak pemerintah yang belum tahu kalau misalkan ada pemerintah dan masyarakat banyak belum tahu. Masih banyak belum tahu kalau misalkan ada namanya Forum Anak. Dan saya pribadi kalau berbicara tentang pribadi, saya mau kalau misalkan orang-orang di luar sana tahu kalau misalkan ada namanya Forum Anak. Kalau misalkan diambil contoh kayak Karang Taruna, misalkan Karang Taruna kan terlibat penting di desa. Jadi saya mau juga kayak Forum Anak ini saya mau kayak mereka tahu dan libatkan penuh kalau fungsi dari Forum Anak itu sendiri kan ujung-ujungnya juga manfaatnya kembali kepada masyarakat itu sendiri. Kemudian saya pribadi mau kalau Forum Anak ini program kerja yang dilakukan memang berdampak sangat penting dan kena kepada masyarakat dan terkhusus anak-anak itu sendiri. Mungkin kalau misalkan kita bisa membayangkan, saya pribadi banyak sekali harapan, tapi mungkin masih susah untuk diwujudkan saat ini. Contoh misalkan tadi karena mungkin masyarakat yang belum tahu tentang Forum Anak, eksistensinya seperti apa. Dan ya, saya mau juga supaya pemerintah di kabupaten kota libatkan penuh Forum Anak kabupaten kotanya agar mereka terbantu dan anak-anak ini merasa berguna dan memiliki pengalaman lebih dalam organisasi seperti itu. Ya, mudah-mudahan deh. Amin. Satu persatu bisa terwujud ini, Farhan. Apalagi masih usianya masih muda-muda, ya, saatnya belajar berorganisasi, belajar berbagi, membantu nih. Intinya di situ ya. Sama membantu anak-anak, sama membantu nih. Tapi anak-anak yang luar biasa karena sudah bisa membantu teman yang lain itu sudah luar biasa. Oke. Terima kasih Farhan karena waktu juga kita bersama. Paling tidak saya dan mungkin pendengar dimanapun berada saat ini sudah tahu nih membedah nih Forum Anak Sulawesi Selatan itu bukan hanya label ya. Iya. Keberadaannya bukan hanya ada di bawah naungan pemerintah saja dan tidak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi banyak seperti itu sudah dan ini mudah-mudahan apa yang dirintis oleh Farhan dan kawan-kawan ini kedepannya bisa berkembang besar dan masyarakat tahu bahwa keterlibatan anak-anak mereka juga penting nih kalau masuk di FAS ya, biar bisa berguna juga nih memberikan andil kepada bangsa dan negara untuk anak-anak. Baik, terima kasih nih Farhan untuk bersama kita mengenal lebih jauh Forum Anak Sulawesi Selatan. Kapan-kapan kita bisa main lagi ya. Mungkin ada isu-isu yang lebih penting lagi dari yang FAS lakukan, event besar atau apa, mungkin kita bisa share ya. Terima kasih dan mudah-mudahan semangat terus bersama rekan-rekan. Masih makin banyak eventnya, makin banyak programnya yang berjalan, masyarakat bisa rasakan ya dampaknya. Baik, terima kasih. Dan pendengar, untuk Anda yang menyimak perbincangan kita ini, paling tidak ada poin yang Anda bisa dapati dari perbincangan kita bersama Forum Anak Sulawesi Selatan yang diantarkan oleh Muhammad Farhan ini, bahwa generasi atau anak-anak milenial bukan hanya melek teknologi tapi tetap ada pengabdian di dalamnya untuk bangsa ini dalam bentuk bagaimana sama-sama memberikan kemampuan mereka, ide mereka untuk saling membantu menjadi pendorong anak-anak khususnya di Sulawesi Selatan ini bagaimana mendapatkan haknya ya, dan juga berkembang ke depannya untuk menyiapkan ini para anak-anak Sulawesi Selatan sebagai pemimpin-pemimpin kita nanti. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar dimanapun berada. Simak terus Pengaruh Utama Gender setiap hari di Ruang Dengar Ada dari pukul 11 hingga jelang pukul 12 di FM 94,4 Pro 1 RRI Makassar. Saya Arfan pamit, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.